sebelah kanan gitu. Kalau saya menggunakan ini di sebelah kiri gitu ya. Nah, ini juga pas lagi datang itu settingannya salah gitu ya. Jadi di sini ada ring, di skrup-skrupnya ini dua, ini ada ring kecil gitu, plat. Nah ini mereka pasang di sini, malah dipasang di dalam sini nih. Jadi malah fansnya ini goyang-goyang gitu, malah nggak seimbang, goyang-goyang. Saya juga bingung ini kenapa nih, pas datang kok fansnya goyang-goyang. Jadi setelah saya cek ya harus dipindahkan lagi nih, ringnya itu di bagian di dekat skrup yang kuning ini. Nah ini baru dia lebih stabil, goyang-goyang. Nah ini oke, itu tentang fans. Oh iya, kalau mau kalibrasi fans itu ada, nah ini nih, kelihatan ya, ini ada garis merah, ada plastik kecil ini garis merah. Nanti saya coba fotokan ya. Ini di sini bisa ada skrup juga. Ini nanti bisa kita kalibrasi, karena kalau pas saya datang itu ternyata selisih 22 mili gitu ya, dengan pisau bawaan ya, blade nya dengan 22 mili gitu. Jadi cara kalibrasinya itu seperti ini ditaruh di pas lagi di blade nya gitu. Jadi blade nya kalau ada guardnya ya dilepas dulu ya, blade guardnya ini. Jadi nanti posisi ini, misalnya kalau saya ini ada di karena saya senangnya di sebelah kiri, jadi ini pasang sebelah kiri ya, ini menempel di blade nya, dipasang. Nah nanti ini dikalibrasi dengan garis merah ini di titik 0, pasin di titik 0. Ininya dibuka dulu nih, ininya plat aluminiumnya dibuka. Nanti ini baru bisa digeser, dia bisa digeser kanan kiri sekitar berapa mili ya, sekitar 2-3 mili kali ya. Jadi ini bisa digeser ke kanan atau ke kiri gitu sampai garis merahnya ini menyentuh angka 0. Hasilnya kalau udah pas itu ya insya Allah akurat gitu. Jadi kalau mau 3 cm, 4 cm, atau ini kalau di sini bisa garisnya di sini yang sebelah kanan sebelah kiri itu bisa sampai 32. Jadi itu ya bakal akurat ya. Oke, itu tentang fans. Oke, selanjutnya apa ya? Oh ini untuk si Crispo ini, jadi yang ini nanti ada di gambar ya. Ini kita bisa ngesetting antara 0 sampai 45 derajat. Jadi kalau misalnya mau ini blade-nya mau dimiringin sampai 45, atau kalau 0 itu berarti tegak lurus gitu. Ini dengan cara ada dua ini ya. Yang pertama kita kendorkan dulu penguncinya yang di bagian atas, dikendorkan, nanti baru bisa digeser kanan kiri, kanan kiri gitu, untuk mengatur kemiringan. Untuk menaikkan turun blade itu cukup diputar aja tuh. Jadi pada saat posisi terkunci ya, ini yang paling atas nih kita kunci, nanti yang ini tinggal diputar saja untuk menaikkan dan menurunkan blade-nya. Seperti itu. Berantakan. Oke, ini kita taruh dulu ya. Nah, selanjutnya oh ya, ini jadi ini ntar kita pinggirkan dulu ya. Ini jadi si tabel shock Crispo ini dia punya 3 ekstensi gitu. Jadi ini kan bawaan tengahnya ini segini ya, tengahnya, kemudian ada ekstensi ke sini sekitar 14 cm, sama kanan kirinya sekitar
14 cm ya, 15 cm ya, hampir sama ya, 15 cm kanan kiri. Kemudian ditambah di bagian belakangnya itu bisa ditambah jadi nih, ya, tambah 12 cm lagi. Oh ya, ini kenapa saya copot di bagian belakang, karena saya menggunakan sliding, jadi sliding table, jadi ini kalau saya pasang malah mentok ke besinya ini, jadi maka dari itu saya copot ya. Tapi kalau misalnya teman-teman emang nggak perlu sliding table, ya udah dipasang aja ini. Jadi lumayan buat apa, nambah pijakan si kayu pas lagi setelah dipotong gitu, jadi lebih panjang tatakannya. Oke. Nah, yang selanjutnya lagi kalau yang perlu kita setting untuk ekstensinya ini. Nah, ini penting banget nih, karena pas saya datang dia naik turun di sini. Jadi mejanya di mana, ekstensinya di mana, kanan kiri. Jadi kayak gini apa? Nggak imbang kayak gitu. Jadi agak atas gitu. Nah, bisa apa? Naik turun. Jadi yang bisa di sini naik, di sana turun. Nah, itu ya jadi nggak bisa dipakai ya kalau buat produksi gitu. Jadi begitu datang ternyata ya masangnya mungkin ya nggak pas gitu. Jadi pemasangan yang benar itu si meja ini dibalikkan, harus dibalik. Jadi cari permukaan yang rata ya. Misalnya kalau ubin teman-teman rata, ya udah dibalikkan aja ke lantai ubinnya. Tapi kalau misalnya nggak rata, misalnya kalau di tempat saya rada-rada kurang rata, jadi saya pakai triplek yang tebal mungkin 99 mili gitu. Nah, jadi saya templokin di situ, yang diputer, di kebalik. Jadi seluruh baut-bautnya di sini, yang di bawah-bawahnya, yang di samping ini buat pegangannya ini dikendorin semuanya. Jadi posisi dia rata dengan apa, si meja sama alasnya itu rata. Kalau dengan lantai ya dengan triplek ya, baru nanti dikencangkan satu-satu. Jangan langsung kencangkan ya, agak kencangan semuanya dulu. Nanti kalau udah terakhir baru dikencangkan. Jadi apa, jangan langsung dikencangkan di satu-satu sisi gitu. Oke. Itu settingan selanjutnya, itu mengencangkan apa, biar ekstensi kanan kirinya itu rata ya, gitu. Itu yang jadi yang saya lakukan selanjutnya untuk setting meja table saw ini. Apa lagi ya? Oh, ini ya, ini aksesoris selanjutnya ini apa ini ya, push stick ya, untuk mendorong kalau ada kayu pas lagi dipotong, buat dorong kayak gitu. Nah, ini enak ya, posisi agak pegangannya juga udah enak. Ini naruhnya di samping sini nih, ada tempat sangkutannya di situ, jadi bisa digunakan untuk posisi-posisi yang kecil. Mungkin nanti bisa untuk potongan-potongan yang agak kecil nanti bisa digunakan aja, stick-stick itu juga bisa. Cuman hati-hati menggunakannya. Saya biasanya menggunakan jati Belanda gitu ya. Jati Belanda itu ya potong kecil, nanti bisa buat didorong-dorong kalau misalnya, karena ini lumayan tebal juga. Kalau untuk buat pemotongan kecil agak susah ya ini. Kayak gitu. Oke, itu ya. Dan yang terakhir nih, kalau misalnya ya, kalau teman-teman dapatnya emang udah bagus ya semua settingannya, atau emang lagi yang pertama pas datang entah setting sendiri atau minta settingin software, ya alhamdulillah gitu ya. Ini yang paling krusial nih sebenarnya, beneran krusial, karena saya hampir putus asa waktu itu pas lagi nih barang datang. Jadi blade-nya itu nggak bisa 90 derajat gitu ya, tegak 90 derajat. Jadi kalau misalnya
bukan kayak ini. Nah, jadi kayak ini. Jadi pas lagi saya coba ini tegak lurusnya gitu blade. Nah, itu kayak gitu. Itu nggak lurus gitu. Jadi dia agak miring ke sini, ke sebelah kiri, agak miring ke sebelah sana gitu. Saya udah bingung, ini saya pentokin sampai mentok, malah udah apa di lewat dari nol ya, di sini lewat dari 0 derajat saya pentokin ke sana malah nggak bisa. Jadi dia tetap selalu ada celah di situ, di apa, di sininya tuh emang sih, ini sini tuh misalnya ini blade-nya gitu, dia selalu ada celah seperti ini gitu. Jadi dia nggak pas tegak lurus di situ. Nah, itu makanya itu hampir saya mau balikin nih meja ke apa, ngeklaim garansi ke software-nya gitu. Tapi ya untung waktu itu alhamdulillah saya baca-baca ya di internet, saya nggak nemu ya caranya. Karena akhirnya saya coba baca manualnya, ternyata ada settingan. Jadi ada settingan di bawah ini, nanti ada fotonya ya. Ini ada settingan di bawah ini, jadi ada 2 skrup gitu, yang itu dikendorkan. Jadi ini dikendorkan, jadi pada saat ininya dipentokin dulu nih ke sebelah kanan ya, sebelah kiri, dipentokkan ke arah sana, kemudian dikunci, kemudian di situ nanti dikendorin dulu tuh, ada skrup, ada 2 skrup itu ya, satu buat kalau nggak salah kemiringan nama apa ya, jadi ada pokoknya ada 2 skrup lah itu. Di foto itu ada ya, di foto ya. Jadi nanti saya itu dikendorkan dulu, baru ininya ditarik sedikit lagi ke apa, sebelah kanan, baru dijetrekin lagi ke sebelah kiri. Nah, alhamdulillah, jadi pas saat itu ternyata bisa. Jadi akhirnya dia 0 derajat gitu ya, jadi tegak lurus dia. Nah, di sini sebenarnya ada yang sama seperti fansnya tadi, ada semacam apa ya, buat indikator pakai apa, ruler atau apa nih, di merah-merah juga. Di sini kalau punya saya nggak 0 gitu ya, jadi agak ke kiri dikit gitu. Yang karena saat ini saya hanya butuh potongan-potongan lurus sih. Jadi kalau untuk potongan 45 derajat saya menggunakan ini miter. Jadi ya udahlah, kata saya, daripada saya salah apa, daripada lama lagi nyetingnya untuk mendapat garisnya ini sebenarnya bisa digeser kanan kiri juga ini, apa, dikalibrasi ininya nih, apa, 0 derajat atau 45 derajat itu ya. Ini ada semacam plastik itu, sama itu dengan fans tadi, dikendorkan sedikit skrupnya di kanan kiri itu biar sampai dia di posisi kalau misalnya di posisi tegak lurus, dia bisa garis merahnya itu pas di 0 gitu. Nah, ini alhamdulillah saya udah putar-putar 2 skrup itu, dan bisa juga ternyata ini menggunakan penggaris ini dia jadi pas 90 derajat gitu. Nah, jadi ya nggak jadi balikin deh. Aduh. Oke. Ini aksesoris. Ya, ini buat membuka kunci standarnya ya, di 2 biar bisa ngebuka kuncinya. Jadi kalau bawaan blade pertama itu mungkin bawaan pabriknya susah, itu harus menggunakan tenaga sedikit ya. Nah, pada saat penguncinya, oh iya ya, pada saat kita mengganti blade itu, sebelum menjalankan itu usahakan blade-nya itu diputar manual dulu ya. Ini jadi pada saat ini dipasang, setelah selesai dipasang atau apa, harus, ini wajib nih diputar seperti ini. Putarin aja dulu dikit atasnya tuh, seret. Kalau misalnya udah pas, nah itu berarti udah bagus gitu. Soalnya pengalaman teman saya pas lagi masang malah nggak pas dia di ininya, di apa namanya, di tempat masuknya ini. Jadi malah goyang-goyang tuh, bahaya banget. Jadi kalau dia goyang ya bisa malah ini rusak, atau malah kitanya bisa cedera gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya pada saat
menghidupkan pertama kali ini kita jangan ada di depan blade gitu ya. Jadi kita bisa ke kiri atau sebelah kanan pada saat menghidupkannya. Itu harus ya kita biasakan, karena takutnya tadi kalau misalnya kita ada salah pasang atau apa, ya nasubillah ya, maksudnya jadi blade-nya entah terlontar atau apa, kita antisipasi gitu. Jadi pada saat menghidupkan jangan stay safe lah ya, jangan ada di depan, tapi harus di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ya paling karena tombol di sebelah kiri, ya udahlah kita ke sebelah kiri ya gitu. Oke, rasanya udah semua ya. Jadi kenapa ya, kesimpulannya nih ya, setelah kita bahas semuanya, ini kesimpulannya saya sih sangat puas ya untuk di harga segini, terutama ya di harga 2,3 plus diskon 1 juta ya. Oke, itu bukan diskon apa, voucher, saya pas lagi ada voucher ya kenapa enggak gitu, saya ambil. Maksudnya untuk Stanley masih kemahalan 3 juta, kemudian yang Rio sama modern itu ada yang 18an kali ya. Nah itu ya, daripada ngambil itu karena ada voucher, hitungannya kan 1,3 ini ya. Ini ya 1,3 tapi dapat kualitasnya lebih baik ya, kenapa enggak gitu. Kalau misalnya teman-teman ada uang lebih ya silahkan beli yang lebih baik. Kalau buat pemula rasa-rasanya, dan pas lagi ada voucher nah itu cukup ya. Ini udah lebih dari cukup, materialnya juga oke ya. Ini dia cukup kokoh nih, jadi untuk memotong kayu ya cukup lah, lumayan kokoh semuanya juga ya. Ini penggarisnya juga pas. Oh iya, satu lagi nih ketinggalan, mumpung inget. Jadi kalau menggunakan ini saya lebih seneng di sini di garis gitu ya. Jadi posisi blade-nya gitu, karena saya kalau di sini saya garis, nanti ada foto ya di sini. Di sini saya garis pakai pulpen gitu. Jadi untuk selaras dengan blade-nya nih. Nah, blade-nya sini. Jadi di sini misalnya untuk penggarisnya saya mau ngambil yang sebelah sini, jadi saya potong di sini. Nah, di sini saya kasih garis gitu, saya penanda gitu, jadi biar gampang untuk mengukur berapa senti ke kanan atau berapa senti ke kiri gitu. Jadi tergantung kebutuhan gitu. Kalau mau ngambil sebelah sana yang digaris ini sebelah sini, kalau yang ngambil sebelah sini ya pas jadi penggaris, kasih penggaris gitu, kasih tarik garis lurus itu untuk memudahkan. Ini blade-nya kan ada kanan kiri biasanya ya. Nah, jadi kita cari blade yang paling terluar gitu untuk menarik garis lurusnya sampai ke sini, untuk lebih biar lebih gampang gitu ya. Oke. Oke. Alhamdulillah ya, sepertinya udah semua ini ya kita review. Terima kasih ya. Kalau misalnya ada yang salah atau kira-kira ada yang keliru, ya mohon maaf nih karena ya namanya juga anak orang karbitan. Jadi ya apa-apa dicoba sendiri. Kalau gagal ya dicoba lagi gitu. Ya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Silahkan kalau ada yang mau memperbaiki atau ada yang kritik saran bisa disampaikan di bawah di sini ya, di komentar. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton sampai habis. Ya semoga bermanfaat. Jumpa lagi nanti kita di review yang selanjutnya. Ini banyak ya sebenarnya yang mau di review ya. Ada ya dust collector saya, misalnya saya bikin dust collector atau ya apalah, nanti kita bisa bahas lagi tentang table saw ini. Banyak yang bisa kita bahas ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.